Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Griselda Vilnia Octavia dengan NIM 25501911172. Saya berasal dari kelas E. Dibuatnya video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari pertemuan ke-6 dari mata kuliah Kimia Analisis Dasar yang diampu oleh Ibu Apoteker Rina Anugrah, S.Pharm, MSI. Adapun yang akan saya bahas pada video ini adalah merancang prosedur analisis bahan baku senyawa PB asetat berdasarkan buku Textbook of Macro and Semi-Micro Qualitative Inorganic Analysis edisi ke-6 dengan menerapkan GAC atau Green Analytical Chemistry. Dan yang kedua adalah menganalisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit dan merancang prosedur analisisnya dengan menerapkan GAC. Kemudian langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu prosedur analisis kualitatif PB asetat. Karena senyawanya sudah diketahui, maka dilakukan pengamatan dengan cara confirmation identification. Tahap-tahapannya, yang pertama itu ada pemeriksaan organoleptik, meliputi bentuknya, warnanya, dan juga baunya. Lalu yang kedua itu adalah reaksi spesifik senyawa. Ada reaksi spesifik kation dan juga ada reaksi spesifik anion. Dan yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Kita langsung ke yang pertama dulu, yaitu pemeriksaan organoleptik. Untuk bentuknya, itu kristal padat atau serbuk, lalu warnanya putih, dan baunya berbau asam cuka atau bau asetat, seperti itu. Kemudian, lanjut reaksi spesifik kation. Di sini, saya menggunakan 4 reaksi spesifik, agar sesuai dengan prinsip GAC yang tidak memerlukan banyak reaksi supaya tidak mengundang banyak limbah. Di sini ada 2 reaksi utama, yaitu uji kalium iodida dan juga uji asam sulfat. Yang pertama dulu ada uji kalium iodida. Untuk prosedurnya ditambahkan 1-2 tetes larutan Ki 0,1 m ke dalam larutan, kemudian ditambahkan sampelnya juga. Kemudian dipanaskan hingga endapannya itu larut, kemudian dinginkan perlahan. Lalu hasilnya itu akan terbentuk endapan kuning yang saat didinginkan berubah menjadi kristal kuning emas. Contoh gambarnya ada di sebelah bawah kanan. Dan reaksinya itu ada seperti yang tertera di dalam PPT. Dan untuk catatan GAC-nya itu, uji ini sangat visual dan spesifik untuk timbal, sehingga tidak memerlukan banyak reagen tambahan untuk memastikan identitas kation. Jadi reaksi ini adalah seperti yang tadi dibilang adalah reaksi utama yang memunculkan endapan yang sangat khas. Lalu yang kedua itu ada uji asam sulfat atau H2SO4. Prosedurnya itu ditambahkan larutan H2SO4 encer ke dalam larutan sampel. Dan nanti hasilnya itu akan terbentuk endapan putih timbal sulfat atau PbSO4. Lalu reaksinya juga tertera seperti yang ada di PPT, dan catatan GAC-nya itu keamanan. Jadi menggunakan penggunaan asam sulfat dengan konsentrasi rendah, yaitu 1 m, dan yang encer gitu, untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan meminimalkan limbah asam yang agresif. Kemudian reaksi selanjutnya adalah uji kalium kromat atau K2CrO4. Prosedurnya itu larutan sampel ditambahkan 1 tetes larutan K2CrO4 0,1 m ke dalam suasana asam asetat encer. Nanti hasilnya itu akan terbentuk endapan kuning timbal kromat. Seperti yang tertera di gambar, akan terbentuknya endapan kuning. Lalu catatan GAC-nya yaitu kita memakai prinsip efisiensi. Karena K2CrO4 ini adalah reagen yang sangat sensitif terhadap timbal, identifikasi dapat dilakukan dalam skala mikro atau dalam beberapa tetes saja. Di sini digunakan 1 tetes, sehingga meminimalkan limbah logam berat. Kemudian ada uji sulfida atau Na2S. Prosedurnya itu asidifikasi sedikit larutan sampel dengan HNO3 encer, lalu ditambahkan larutan Na2S tetes demi tetes pada 4 tetes. Dan nanti itu hasilnya akan terbentuk endapan hitam timbal sulfida atau PbS. Nah,
catatan GAC-nya itu adalah substitusi. Kita mengganti penggunaan gas H2S yang sangat beracun, berbau busuk, dan polutif dengan larutan A2S yang jauh lebih terkontrol dan aman bagi lingkungan laboratorium. Kemudian, lanjut, ada reaksi spesifik anion. Uji utamanya itu adalah dengan menggunakan larutan atau reaksi FeCl3. Prosedurnya itu, teteskan larutan sampel yang netral ke atas plat tetes, kemudian ditambahkan 1 tetes larutan FeCl 0,1 m. Nantinya akan terbentuk warna merah coklat atau kompleks periasetat, dan jika dididihkan ini akan muncul endapan merah coklat. Untuk catatan GAC-nya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan skala mikro, yaitu dengan menggunakan plat tetes, sehingga secara signifikan meminimalkan limbah besi dan sisa reagen kimia. Kemudian uji yang kedua yaitu uji esterifikasi atau uji aroma. Prosedurnya itu, campurkan sedikit sampel dengan etanol dan H2SO4 encer di dalam tabung reaksi semi mikro. Lalu panaskan perlahan menggunakan penangas air. Nanti hasilnya itu akan tercium bau khas buah atau fruity odor yang berasal dari pembentukan etil asetat. Nah, untuk catatan GAC-nya itu kita menggunakan prinsip substitusi. Kita menggunakan asam sulfat encer untuk memicu reaksi. Selain itu, penggunaan penangas air juga lebih efisien, energi, dan aman dibandingkan pemanasan dengan api langsung. Kemudian yang ketiga, ada uji pelepasan asam atau uji asam sulfat. Nah, prosedurnya ini, tambahkan H2SO4 encer ke dalam sampel padat di tabung reaksi, lalu dipanaskan sedikit. Dan nanti hasilnya ini akan timbul bau tajam cuka yang sangat khas dari asam asetat. Dari situ kita sudah bisa mengetahui bahwa anionnya itu asetat itu. Untuk catatan GAC-nya, pencegahan emisi. Dengan menghindari penggunaan asam sulfat pekat, kita berhasil mengurangi emisi uap asam yang bersifat korosif dan berbahaya bagi pernapasan di lingkungan laboratorium. Kemudian penarikan kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, melalui serangkaian uji spesifik kation dan anion yang mengikuti prinsip GAC ini, dapat disimpulkan bahwa senyawa dalam sampel tersebut benar. Kationnya adalah Pb atau timbal, dan anionnya itu adalah asetat atau CH3CO-. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu analisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah uji organoleptik. Yang pertama untuk bentuknya. Bentuknya ini berupa serbuk halus yang agak menggumpal, seperti yang tertera dalam gambar di PPT. Lalu juga warnanya itu kuning sampai jingga atau juga coklat kemerahan. Lalu simplisia kunyit juga ini memiliki bau khas aromatik. Baunya ini sangat spesifik, mirip campuran bau rempah dan tanah yang segar. Kemudian untuk rasanya ini agak pahit, agak pedas, dan juga meninggalkan rasa getir di lidah. Dan untuk teksturnya ini lembut, namun sedikit berlemak saat diraba dengan jari karena adanya kandungan minyak atsiri. Nah, lalu untuk yang kedua, setelah melakukan uji organoleptik, kita melakukan destruksi kering. Destruksi kering ini dipilih karena tidak menggunakan larutan-larutan dan itu sesuai dengan prinsip Green Analytical Chemistry. Prosedurnya itu, timbang kurang lebih 2 gram serbuk kunyit, lalu serbuk yang tadi itu dipijarkan dalam krus porselen di dalam tanur pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius hingga menjadi abu putih atau abu-abu. Tujuan dari destruksi kering ini adalah untuk menghilangkan matriks organik kunyit agar tidak mengganggu proses pengendapan logam. Karena matriks organik dari kunyit ini sangat beragam ya, ada kurkumin, atsiri, dan lain sebagainya. Dan menggunakan prinsip GAC yaitu mengurangi penggunaan asam mineral pekat yang berbahaya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian setelah dilakukannya destruksi kering, lalu dilakukan presipitasi awal, yaitu dengan pelarutan abu. Nah, setelah serbuknya menjadi abu, lalu diangkat dari tanur, kemudian didinginkan terlebih dahulu, lalu ditambahkan HCl yang 2M,
Lalu setelah ditambahkan HCl, dipanaskan kembali dengan suhu 60-80 derajat Celcius. Lalu setelah dipanaskan, dilakukan penyaringan. Kemudian hasilnya itu akan menghasilkan larutan uji yang jernih. Dan larutan tersebut mengandung ion Cu2+. Prinsip GAC-nya yaitu penggunaan asam encer untuk meminimalkan uap korosif. Kemudian dilanjutkan dengan presipitasi atau pengendapan. Untuk prosedurnya itu, larutan uji yang telah kita buat tadi ditambah tioasetamida LP dalam suasana yang asam, dan nanti hasilnya itu akan terbentuk endapan hitam atau CuS. Prinsip GAC-nya itu adalah substitusi, yaitu tioasetamida lebih aman dibanding gas H2S. Jadi di sini kita mengganti mengganti H2S, gas H2S menjadi tioasetamida. Lalu kita melakukan uji spesifik Cu2+. Nah, yang pertama itu ada pencucian endapan. Kita pisahkan dulu endapan hitam CuS dari filtrat. Kemudian cuci dengan sedikit aqueous untuk membuang sisa reagen pengganggu. Kemudian kita membuat pelarutan endapan dengan cara tambahkan 3-5 tetes HNO3 2M ke dalam endapan, kemudian aduk atau panaskan hingga endapan hitam larut sempurna atau larutan menjadi jernih. Kemudian adapun tujuan dari pelarutan endapan ini adalah mengubah padatan menjadi ion Cu2+ bebas agar lebih sensitif. Kemudian yang ketiga itu adalah reaksi warna dalam plat tetes. Prosedurnya, pindahkan 2 tetes larutan jernih ke plat tetes, kemudian tambahkan amonia atau NH3 tetes demi tetes hingga berlebih, kemudian akan membentuk hasil terbentuknya kompleks biru safir jernih atau CuNH3 4 2+. Lalu di sini ada kesimpulan. Yang pertama, keberadaan cemaran berdasarkan hasil pengujian kualitatif yang sistematis. Sampel Simplicia kunyit positif mengandung cemaran tembaga atau Cu2+. Hal ini dikonfirmasi melalui 2 bukti kuat. Yang pertama, terbentuknya endapan hitam atau CuS pada tahap presipitasi selektif. Nah, yang kedua, terbentuknya kompleks biru safir yang jernih pada uji penangas menggunakan amonia berlebih. Lalu, yang kedua, metodologi atau prinsip GAC, prosedur analisis setelah berhasil mengintegrasikan prinsip Green Analytical Chemistry, yaitu yang pertama ada efisiensi, yaitu menggunakan destruksi kering dibanding destruksi basah untuk memisahkan logam dari matriks organik tanaman secara efektif. Yang kedua adalah keamanan, mengganti gas beracun H2S dengan tioasetamida sebagai agen presipitasi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah minimalisi limbah, yaitu melakukan uji penegas pada skala mikro dengan menggunakan plat tetes untuk mengurangi sisa limbah logam berat berbahaya. Baik, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan. Ada dari Pharmacopoeia Indonesia edisi 6, lalu ada juga dari buku Vogel edisi ke-6, lalu ada dari Anastas dan Warner, yaitu Green Chemistry, Theory and Practice, Oxford University. Lalu yang keempat ada dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2. Baik, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.